Ya, izin bertanya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Abang. Habab Fasa. Betul, Pak. Silakan. Kan di sini kayak hierarki yang PDS tradisional tadi ya, Pak. Ya, Bentar, Pak. di gambar yang ini atau gambar sebelumnya? Yang ini. Terus kalau misalkan mengajukan pekerja itu di ranah siapa nanti, Pak? Apakah subkontraktor, supplier, atau siapa mungkin, Pak? Jadi setiap ini ya, kontraktor ini punya pekerja sendiri juga dia. Ya. Kemudian sebagian dari pekerjaan diserahkan kepada subkontraktor. Nah, subkontraktor ini juga punya pekerja sendiri yang mengerjakan bagian pekerjaan yang diserahkan oleh general kontraktor kepada subkontraktor. Jadi yang dimaksud pekerja ini adalah pekerja yang melaksanakan konstruksi ya. Betul, Pak, betul. Nah, fabrikator juga punya tenaga kerja sendiri, supplier juga punya tenaga kerja sendiri, masing-masing punya sendiri gitu ya. Nah, hubungan antara general kontraktor dengan subkontraktor ini melalui kontrak. Ya, nah, jadi saya bikin perjanjian, misalnya saya jadi kontraktor utama, ya, misalnya membangun suatu gedung SD 2 lantai. Terus untuk bagian apa pembuatan pintu-pintunya dan jendela, saya serahkan atau pembuatan ininya saja. Pembuatan atapnya, ya, pemasangan atapnya, saya serahkan ke subkontraktor. Nah, subkontraktornya Habab misalnya. Maka Habab akan merekrut tenaga-tenaga kerja yang paham bagaimana memasang atap bangunan. Barang-barangnya, misalnya genteng, itu saya datangkan dari supplier. Subkontraktor ini Anda memasang barang-barang yang saya sediakan. Tapi bisa juga terjadi subkontraktor itu menyediakan semuanya. Contoh misalnya subkontraktor membuat kamar mandi misalnya. Nah, saya bisa bikin perjanjian dengan subkontraktor kamar mandi ini, keramik, keran-keran, semua yang mengadakan adalah subkontraktor. Maka subkontraktor dia juga akan membuat hubungan dengan suppliernya sendiri. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, jangan lupa di arsitek, engineer ini juga dia punya tenaga kerja sendiri. Ada estimator, ada drafter, juru gambar, ada ahli strukturnya dan sebagainya ya. Ada di sini di bawah engineer. Oke ya, kalau sudah jelas. Nggak ada lagi pertanyaan lain? Satu lagi. Kalau nggak ada, saya lanjut dengan bentuk berikutnya. Nah, ini pola berikutnya adalah pola manajemen konstruksi atau CM. Jadi owner ini, misalnya saya misalnya seorang owner, saya mau bikin mall. Cuman saya nggak punya orang-orang yang paham bagaimana mengelola konstruksi. Maka saya menugaskan seorang CM, Construction Manager, untuk membantu menyusun, membuat dokumen pengadaan, bisa juga untuk mengawasi atau mengkoordinasikan konsultan-konsultan, misalnya kalau banyak konsultannya dan kontraktor-kontraktor, kontraktornya mungkin bisa lebih dari satu. Kalau misalnya katakan saya membangun kampus ya, di kampus ini ada 10 bangunan yang harus dibangun. Nah, saya menugaskan seorang CM membuat dokumen pengadaannya, kemudian si CM nanti akan memilih akan memilih 5 kontraktor. Setiap kontraktor akan menangani 2 gedung misalnya ya. Nah, jadi tugasnya si CM ini membantu kontraktor di dalam mengelola proyeknya dan termasuk mengawasi pelaksanaan konstruksi. Ada 2 tipe jenis atau 2 jenis construction manager yang disebut agency construction management dan construction manager at risk.
yang disebut agency construction management itu adalah seorang CM atau seorang construction manager atau manajer konstruksi yang bekerja di bawah owner tadi. Ya, dia menjadi bawahannya owner. Dan dia hanya bertanggung jawab di dalam mengelola proyeknya, mengelola dokumen-dokumen, mengawasi pelaksanaan. Ya. Nah, berbeda dengan construction manager at risk, ini si construction manager at risk ini memikul risiko dia. Dia bertanggung jawab penuh pada seluruh kegiatan termasuk pengadaan material dan sebagainya oleh kontraktor, seberapa besar, seberapa cepat kontraktornya nanti menyelesaikan konstruksinya, seberapa bagus mutunya dan sebagainya. Nah, bila konstruksinya terlambat, ya, pembangunan proyeknya terlambat, maka si CM ini, construction manager ini memikul risiko dia membayar denda keterlambatan karena dia yang menanggung risikonya. Kalau agency construction management, kalau proyeknya terlambat, ya bukan tanggung jawabnya si construction management ini. Ya, mungkin itu memang bisa kesalahan owner, bisa kesalahan kontraktor bawahannya, tapi dia tidak menanggung risiko di situ, di CM ini. Nah, jadi manajemen konstruksi itu, kalau ini yang agency itu seperti ini ya, owner dibantu oleh seorang construction manager, mungkin dia mengelola beberapa kontraktor, ada 2 kontraktor di sini dan 1 konsultan perencana, di bawahnya ada lagi subkonsultan dan subkontraktor. Nah, si construction manager barangkali mengelola hanya sampai level di sini saja ya. Kalau bawahannya itu, yang hierarki di bawahnya itu tergantung kepada kontraktor dan konsultannya. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau Pak, ada, izin ya, bertanya Pak. silakan. Ini Ada. Ada 2 kontraktor kan, ada konsultan yang maksudnya kontraktor, ada kontraktor sama kontraktor, Ya. di lagi subkontraktor. Kenapa ada 2 kontraktor di sini dulu Pak? Ya, seperti yang saya sebut tadi, misalnya saya membangun kampus, gedung. Di kampus itu ada 10 gedung misalnya ya. Nah, kalau saya serahkan ke satu kontraktor, 10-10-nya itu terlalu berisiko. Nanti nggak selesai gitu. Jadi saya mau 2 kontraktor masing-masing mengerjakan 5 gedung secara paralel bersamaan. Ya. Dan ini juga nanti antara 2 kontraktor ini bersaing mana yang paling bagus hasilnya, mana yang paling cepat selesainya gitu. Jadi untuk owner ini menguntungkan saya bagi pada kontraktor. Bisa juga 1 gedung, ya 1 gedung, tapi saya menyerahkan kepada beberapa kontraktor, yang satu khusus kontraktor fondasi, yang satu khusus kontraktor basement, satunya lagi khusus kontraktor bangunan atas, struktur atas, kolom, balok, pelat lantai, dan sebagainya. Kemudian juga kontraktor lain saya tugaskan khusus untuk memasang sistem perpipaan di dalam bangunan gedung, dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Dan itu harus dikoordinasikan oleh construction manager ini. Kira-kira paham? Konsultan juga sebenarnya bisa banyak ya, bisa beberapa nih. Ya, tapi di sini gambarnya cuma 1 gitu ya. Ada masih yang mau ditanyakan lagi, Azam? Cukup Pak, terima kasih Pak. Jelas ya. Izin bertanya Pak. Ya, siapa? Freddy. Iya Pak. Silakan. Kan kayak tadi yang Bapak bilang, konsultan itu terbagi beberapa, seperti kayak konsultan perencana sama konsultan pengawasan. Ya. Bedanya konsultan pengawasan sama construction manager itu nanti gimana ya Pak? Ya, nah ini menarik, pertanyaannya bagus ya. Konsultan pengawas tugasnya adalah mengawasi kontraktor di dalam melaksanakan proyeknya, apakah itu sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh konsultan, desain yang sudah dibuat oleh konsultan, atau dalam hal misalnya nanti ada masalah di lapangan, dia bisa berkonsultasi dengan konsultan, barangkali desainnya harus dirubah gitu ya. Jadi konsultan pengawas itu memang punya tugas tersendiri. Tapi bisa juga
yang menjadi konsultan pengawas itu adalah konsultan yang membuat rancangan. Nah, jadi owner bisa saja dia menunjuk konsultan yang dulunya membuat desain sekaligus dia menjadi pengawas nanti supaya nggak repot bolak-balik ya. Cuman memang masalahnya begini, apalagi proyek-proyek pemerintah itu tahun proses perancangan itu misalnya dibuat tahun 2020. Nah, terus pelaksanaan konstruksi tahun 2021. Nah, padahal tender atau anggaran pemerintah itu sifatnya adalah tahunan anggarannya. Jadi hanya 1 tahun hanya ada satu proyek gitu ya. Jadi konsultan yang dulu membuat desain, ya dia mungkin untuk menjadi pengawas itu dia harus ikut tender lagi. Nggak boleh dia terus gitu. Nah, jadi sering-sering dipisah oleh pemerintah. Tapi kalau menurut saya idealnya sebetulnya konsultan yang membuat rancangan itulah yang mengawasi, gitu ya. Kalau dia mau, kalau dia bersedia. Jadi bisa seperti demikian. Nah, kemudian tadi ada apa kaitannya dengan construction manager? Construction manager itu dalam beberapa situasi juga ditugaskan oleh owner sekaligus dia juga untuk menjadi pengawas. Jadi mengawasi. Jadi mungkin construction manager meng-hire konsultan pengawas untuk mengawasi, tapi bisa juga itu menyatu dengan construction manager itu pengawasannya. Jadi variasinya memang banyak ya, bisa seperti itu. Kira-kira jelas, Freddy? Baik, terima kasih kok. Ya, lanjut ya. Nah, agensi construction manager ini dia melakukan tugas sebagai bagian dari owner ya. Bisa dia bertugas dengan panggilan atau on call atau selama proyek berlangsung. Jadi CCM ini bagian dari internal organisasi owner dan layanannya bisa bermacam-macam ya. Tapi tanggung jawabnya itu memberikan input pada tahap desain, mengevaluasi penawaran harga, mengontrol proyek dan mengatur keuangan, jadwal, mengontrol kualitas kerja kontraktor. Ada satu lagi sebetulnya membantu owner di dalam memilih kontraktor misalnya ya. Jadi bentuknya seperti ini kalau agency itu. Jadi disebut professional construction manager, dia bekerja di bawah owner kontrak. Nah, dia memang mengawasi prime kontraktor atau kontraktor utama yang banyak ini, tapi mereka ini tidak di bawah dia langsung, dia tetap di bawah owner. Ada hubungan kontraknya adalah dengan owner. Nah, kalau construction manager at risk, dia si CM ini sekaligus berperan sebagai general contractor, berperan sebagai kontraktor. Jadi construction manager at risk itu construction manager langsung dia menyewa, meng-hire kontraktor, ya, berhubungan dengan memilih kontraktor dan dia juga yang membayar kontraktor. Kontraktornya bisa memilih atau mempunyai subkontraktor. Dan kalau ini gagal, maka si construction manager ini bertanggung jawab kepada owner. Ya. Jadi jelas ya bedanya antara agency dan at risk ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, salah satu keuntungan dari pemanfaatan construction manager, di mana saya bisa menggunakan beberapa kontraktor sekaligus dan bisa mengatur sebelum desain selesai, itu saya sudah bisa mulai konstruksi. Ya. Jadi keuntungannya dengan CM itu bisa ada yang disebut dengan fast track gitu ya, lebih cepat dan ini menghemat waktu. Kalau desain build ya pola yang tradisional, perancangannya harus selesai dulu seluruhnya, baru
saya bisa memilih kontraktor untuk melaksanakan konstruksinya. Tapi dengan CM saya bisa mengatur fast tracking, perancangan belum selesai sepenuhnya, saya sudah bisa mulai konstruksi untuk bagian rancangan yang sudah ada. Misalnya desain dari pondasi sudah siap, desain bangunan atasnya belum selesai, saya sudah bisa mulai konstruksi pondasinya. Kemudian desain struktur atas sudah jadi, desain perpipaan, sistem kelistrikan dan sebagainya belum jadi, saya sudah bisa mulai konstruksi strukturnya dulu. Desain finishing ini belum jadi, saya sudah bisa mengerjakan pemasangan pipa dan sebagainya ya. Jadi bisa sambil berjalan, mana-mana yang sudah selesai desainnya saya bisa langsung kerjakan gitu. Memang agak lebih rumit karena koordinasi antara desain dengan konstruksi harus lebih ketat di sini. Mana-mana yang bisa dilaksanakan, komponen-komponen mana yang boleh dilaksanakan setelah komponen yang sebelumnya selesai. Misalnya, kalau saya mau masang rangka atap, kolom, itu struktur kolom harus sudah siap semua. Jadi itu ada dependensinya. Ada pertanyaan di sini? Azam? Tadi? Atau Freddy mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Pak, saya mau tanya yang slide tadi. Anugrah, tanya apa? Yang tadi normal, kalau misalnya waktu konstruksi perancang nggak sesuai rencana awal itu gimana, Pak? Misalnya desainnya. Nah, di sini ya. Jadi memang dalam praktek itu hampir semua proyek itu selalu mengalami penyesuaian istilahnya. Tidak semua apa yang dibuat rancangan itu bisa betul-betul dilaksanakan oleh kontraktor. Nah, pada proses itu maka kontraktor akan berkomunikasi dengan kalau ada CM ya dengan CM-nya, kalau ada pengawas ya dengan pengawasnya. Bagaimana ini kok ini sulit dilaksanakan di lapangan? Kita perbaiki lagi, desainnya dirubah sedikit, nah itu dilaksanakan. Jadi selalu ada koordinasi. Kemudian yang kedua, itu harus dipastikan bahwa semua yang dilaksanakan konstruksi itu harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh perancang. Kalau perancang bilang ukuran kolomnya itu 40 kali 50 atau 40 kali 60 ya ukuran kolomnya, terus oleh kontraktor dikerjakan hanya 40 kali 40, jelas itu salah ya. Dibongkar lagi, harus dibuat lagi yang benar gitu ya. Nah, tentu hal seperti itu tidak kita inginkan. Setiap kali pekerjaan dikerjakan terus dibongkar lagi, itu harus selalu secara bertahap. Sebelum misalnya kontraktor mengecor beton, itu harus disetujui dulu oleh pengawas ukuran dari cetakan betonnya sudah benar atau belum gitu ya. Memasang bajanya sudah sesuai dengan yang digambarkan dalam desain. Misalnya ada 8 tulangan diameter 16 misalnya, tulangan ulir. Itu sudah dicek dulu sebelum beton dicor. Nah, itu tugasnya pengawas melakukan itu. Sehingga kemungkinan salahnya menjadi kecil. Ya. Kira-kira seperti itu tadi, Anugrah, atau ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Terjawab. Ya. Nah, di dalam proses fast track sebetulnya proses yang sama dilakukan, hanya ada bagian-bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan atau yang bisa diselesaikan desainnya sehingga bisa langsung dikerjakan dulu tanpa harus menunggu keseluruhan selesai ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Freddy. Kan tadi kita secara keuntungannya lebih hemat waktu. Bisa tapi lebih kalau cepat. Kalau masalah biaya, secara umum lebih menguntungkan mana ya Pak ya? Soalnya kan kalau kita udah merancang duluan, kita udah lebih fix gitu, kayak udah lebih pasti rancangannya daripada kita merancang masih sedikit tapi langsung bangun. Itu gimana ya Pak secara umum? Ya, memang ada risiko di situ. Kenapa orang memilih salah satunya, dan ini kebanyakan proyek pemerintah ya,
tahapan seperti ini, perancangan harus selesai semua, baru konstruksi supaya nanti kita sudah tahu pastilah berapa biayanya ya, sudah mendekati pastilah. Karena kalau biaya pasti itu baru ketahuan kalau konstruksinya sudah selesai kan ya. Tapi paling tidak udah mendekati pasti anggaran yang harus disediakan berapa. Nah, kalau ini belum selesai, memang ada ketidakpastian yang lebih besar. Jadi tugas seorang CM, Construction Manager di sini, berat di sini ya, karena ada risiko yang dia pikul bahwa nanti anggaran proyeknya itu melebihi dari anggaran yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, itu risiko terutama CM at risk, risiko yang harus dipikul oleh CM-nya. Maka dia akan selalu berhati-hati ya, dia membuat selalu forecast atau perkiraan ke depan seakurat mungkin berapa nanti harga yang akan dicapai di akhir rancangan ini dan berapa harga yang akan dicapai di akhir konstruksi ini supaya tidak terlalu jauh. Ada teknik-tekniknya gitu. Kira-kira bisa menjawab itu, Freddy? Baik, terima kasih Pak, udah jelas Pak. Ya. Jadi ada risiko di situ memang yang tadi ditanyakan oleh Freddy ya, yang berbeda risikonya. Nah, lanjut, construction management itu adalah suatu layanan profesional yang menerapkan teknik-teknik manajemen yang efektif untuk perencanaan, perancangan, dan konstruksi dari suatu proyek, mulai dari tahap awal, tahap inception, sampai ke penyelesaian dalam rangka mengendalikan waktu, biaya, dan mutu. Nah, sebetulnya project management itu untuk konstruksi yaitu adalah construction project management ya. Nah, ada juga dikenal istilah project management itu ada istilah program management. Nah, program management ini lebih kompleks dari project management karena dia mengelola program ya. Itu professional service yang mengelola suatu program. Nah, di dalam program itu ada berbagai project, ada banyak project. Dia harus mengatur urutan proyeknya mana dulu dan seterusnya anggarannya seperti apa. Jadi lebih kompleks pada level yang lebih tinggi ya program manajemen itu pada level program. Jadi kalau suatu organisasi untuk mencapai tujuannya itu dia mengembangkan dulu berbagai program dan di bawah program itu masing-masingnya ada project-project. Jadi setiap program itu terdiri dari banyak project. Nah, kalau kita lihat turunannya lagi dari project, di bawah project ada apa? Ada aktivitas, ya, ada operasi, ada aktivitas, ada task, ya. Nah, construction management itu ada values yang penting atau prinsip-prinsip nilai karena construction management itu adalah suatu cara berpikir ya dan cara mengelola yang dikembangkan agar proyek-proyek investasi untuk owner itu bisa tercapai dengan berhasil. Nah, umumnya ini digunakan kalau proyeknya itu kompleks ya, jadi construction manager atau construction management service itu diterapkan kalau owner mempunyai proyek yang kompleks. Nah, kenapa proyek-proyek yang kompleks itu diserahkan kepada construction manager yang profesional? Biasanya owner itu dia tidak punya orang-orang yang mampu menangani proyek yang kompleks sendiri, ya. Biasanya itu diserahkan sebab jarang suatu organisasi, misalnya investor untuk industri kelapa sawit misalnya ya, dia membangun pabrik kelapa sawit, orang-orangnya
kalau proyeknya sudah selesai, dia kan nggak butuh lagi orang yang paham proyek. Jadi itu kalau dia pegang terus, dipelihara terus, akan terlalu mahal buat si industri kelapa sawit tadi. Jadi mendingan saya pilih orang yang profesional saja, proyeknya selesai, dia sudah berhenti tugasnya gitu ya. Jadi pada umumnya construction management ini diterapkan pada proyek yang kompleks, di mana owner-nya sendiri tidak memiliki personel yang atau staff yang memang mampu untuk mengendalikan proyek secara detail dan terus-menerus. Nah, seorang profesional CM, dia mendukung owner, ya, mendukung sumber daya owner dengan berbagai hal, jadi pre-planning, design, construction, engineering, dan manajemen expertise ya. Jadi mendukungnya dengan kemampuan dari perencanaan, perancangan, konstruksi, rekayasa, dan manajemen. Nah, profesional CM, pemanfaatan profesional CM biasanya akan menguntungkan karena dia bisa meningkatkan kecepatan proyek, penyelesaian proyek, juga bisa menghindari munculnya keributan-keributan atau sengketa, berbagai klaim atau tuntutan dan sengketa, ya, yang bisa di dalam setiap proyek itu, apalagi kalau proyeknya kompleks dan melibatkan banyak pelaku, banyak kontraktor, subkontraktor, dan sebagainya, itu tidak bisa dihindari ada muncul tuntutan, berbagai tuntutan atas haknya mereka yang mereka minta dibayarkan. Dan kalau tidak sepakat antara owner dengan para kontraktor, subkontraktor, sering muncul sengketa atau dispute. Nah, dengan CM itu bisa diatasi, bisa dihindari atau dikurangi lah istilahnya. Profesional CM juga bisa mengupayakan supaya ada penghematan biaya dan kualitas dari pekerjaan itu tercapai. Ya. Dan kemudian juga proyeknya sendiri selamat, gitu ya. Project safety terjamin. Keselamatan proyek terjamin, pekerjaannya tidak ada yang celaka, orang-orang yang ada di proyek tidak ada yang celaka, dan sebagainya. Nah, construction manager fokusnya itu tidak hanya pada fokus pada masalah waktu, biaya, dan mutu, atau biaya, mutu, dan waktu, BMW itu, tapi dia juga fokus pada masalah safety. Jadi, kalau suatu proyek bisa selesai tepat waktu, terus biayanya tidak melebihi anggaran, kualitasnya bagus, tapi banyak orang celaka, banyak yang meninggal, maka proyek itu dianggap tidak sukses juga, ya, tidak tercapai tujuannya. Jadi safety itu merupakan bagian dari tujuan suatu proyek juga, yang di sini perlu memerlukan perhatian khusus dari manajer konstruksi. Nah, pola yang keempat itu adalah rancang bangun atau design build. Jadi rancang bangun ini atau design build ini suatu pola pelaksanaan proyek yang menggunakan hanya satu entitas, jadi suatu organisasi yang bertanggung jawab sekaligus untuk perancangan dan pelaksanaan konstruksinya.
Nah, jadi seorang owner, dia tidak milih-milih lagi konsultan sendiri, terus kontraktor sendiri, tetapi dia memilih desain builder sekaligus, bisa dengan cara kompetitif, persaingan, jadi dilelangkan, maupun dengan negosiasi kalau si ownernya itu sudah kenal dengan kontraktor desain build yang baik. Jadi pada desain build ini owner itu hanya berhubungan dengan satu entitas atau satu organisasi, ya, dengan satu kontraktor istilahnya, untuk 2 tahapan proyek sekaligus. Sehingga di sini bisa terhindari muncul ketidaksepahaman antara perancang dan pelaksana. Nah, dengan sistem ini fast track bisa dilakukan lebih baik, ya, karena itu di bawah satu organisasi proses perancangan dan konstruksinya. Jadi polanya seperti ini, owner dia hanya berhubungan dengan designer builder, ya, kontraknya itu. Nah, designer builder ini dia terdiri dari tim desain, arsitek, engineer, dan tim konstruksi, general kontraktor. Mereka bekerja sama. Nah, mereka desain builder ini didukung sama seperti yang tadi, ada subkontraktor, ada supplier, ada fabrikator, dan sebagainya. Nah, keuntungannya di dalam desain build ini, si engineer, perencana itu juga dia sudah tahu siapa suppliernya, siapa fabrikan, siapa subkontraktor. Jadi dia sudah paham material apa atau alat-alat apa, mesin-mesin apa yang tersedia di pasar, jenis komponen bangunan yang bagaimana yang sudah tersedia dan kualitasnya bagus sesuai dengan proyek, itu dia sudah tahu dari awal, karena ini merupakan satu tim, gitu ya. Dan tim desainer ini, engineer-nya juga dia bisa berkomunikasi dengan tim kontraktor mengenai tingkat kesulitan dari suatu desain rekayasa. Misalnya desainnya adalah jembatan bentang panjang gitu. Nah, kalau kontraktornya ini udah punya pengalaman, dia bisa nanya, seberapa sulit sih kalau saya mesti memasang girder yang panjangnya 60 meter. Terus hal-hal apa yang harus diperhatikan, terus bentuk desainnya baiknya seperti apa, itu bisa diberitahu oleh si construction team berdasarkan pengalaman dia. Jadi ini koordinasinya erat karena mereka bersama-sama di dalam, baik pada waktu proses desain maupun pada waktu proses konstruksinya. Ada pertanyaan di sini? Anugrah mau nanya lagi? Freddy, nggak ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya proyeknya udah jadi, terus amit-amit nih, misalnya proyeknya bangunan, terus bangunannya runtuh, terus yang disalahin itu owner-nya atau tim konstruksinya, Pak? Atau nah, itu ada regulasi pemerintah, ya, nanti kita bahas pada waktu membahas tentang regulasinya. Itu yang disebut dengan istilahnya kegagalan bangunan. Nah, pemerintah itu menetapkan kalau kegagalan bangunan itu harus diinvestigasi. Nanti ada tim investigasi yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah, bersama-sama owner dan pembangun, ya, kontraktornya, untuk memutuskan nanti itu kenapa itu bangunan itu roboh, kesalahan siapa, apa kesalahan desainnya. Bisa saja terjadi kan robohnya kesalahan desain, ya. Kontraktornya ini kalau di dalam tim desain build ini memang satu organisasi sih, ya. Coba saya kembali ke pola yang sebelumnya. Misalnya pada pola ini, ya, ini yang paling sederhana. Ada kontraktor, ada arsitek, ada engineer yang membuat desain. Terus roboh bangunannya setelah digunakan oleh owner, ya. Oleh owner sudah digunakan. Nah,
Yang salah sebenarnya bisa saja kontraktornya salah mengerjakannya, atau engineer-nya karena salah merancangnya, bisa juga owner salah menggunakannya. Dan itu yang memutuskan adalah suatu tim investigator yang ditunjuk bersama-sama, ya, ditunjuk oleh pemerintah, kalau untuk proyek pemerintah itu ya, untuk memutuskan siapa yang salah di situ, siapa yang harus mengganti misalnya ya. Karena misalnya contoh, kalau desainnya sudah bagus, jembatan tadi udah benar, menghitung beban-bebannya sudah benar dan sebagainya. Nah, tapi waktu melaksanakan kontraktornya dia harusnya dituntut, engineer-nya minta betonnya itu butuh FC aksen 35 MPa misalnya ya. 35 MPa. Tapi kontraktornya karena dia ingin untung, dia pakai yang lebih rendah mutunya, pakai 30 misalnya, FC aksen 30. Terus pada waktu digunakan tidak kuat, jembatannya roboh. Nah, di sini jelas yang salah kontraktor. Tapi bisa juga terjadi kontraktor itu sudah mengerjakan sesuai dengan desainnya engineer, dia ngikutin, misalnya betonnya harus 35, bajanya harus ukuran berapa, 22 misalnya, dan jumlahnya sudah sesuai, semuanya sudah diikutin. Tapi tetap roboh. Nah, mungkin engineer-nya salah di dalam menghitung loading-nya, pembebanannya, ada yang kelewat. Misalnya waktu menghitung beban gempanya, dia menggunakan lokasi yang salah gitu, peta gempanya salah, atau jenis tanahnya salah gitu ya. Nah, ini engineer yang salah. Tapi bisa juga terjadi engineer-nya sudah benar, sebenarnya kontraktornya benar, owner-nya yang salah. Ternyata jembatan itu didesain untuk truk-truk dengan muatan sumbu hanya 13 ton. Tapi yang hanya 8 ton muatan sumbunya. Tapi ternyata truk-truk yang lewat itu truk dengan muatan sumbu 13 ton atau mungkin 16 ton. Jadi overloading ya. Nah, ini yang salah siapa? User ya, atau owner dalam hal ini. Kenapa mengizinkan truk yang overload lewat gitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Nah, nanti berdasarkan kejelasan siapa yang bersalah, nanti bisa ditentukan siapa yang harus ganti rugi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Freddy, jelas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti ini untuk Anda semua calon insinyur ya. Entah Anda bekerja nanti sebagai owner atau Anda bekerja sebagai engineer perancang, atau Anda bekerja sebagai kontraktor, Anda semua harus sangat berhati-hati, sangat profesional dalam bekerja, ikuti semua prosedur, standar yang ditetapkan untuk diikuti, dan semua regulasi, aturan, dan perhatikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Itu Anda harus perhatikan, karena bisa terjadi nanti Anda selesai konstruksi, terus kemudian gagal, roboh, Anda bisa bersalah nanti, masuk penjara ya. Dan itu sangat tidak diinginkan. Secara profesional Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Ini beratnya sama seperti dokter, kalau salah nyuntik pasiennya mati ya. Cuman bedanya dengan dokter itu, kalau dokter salah nyuntik yang mati pasiennya hanya satu. Kalau insinyur, kalau salah kemudian bangunannya roboh, yang mati bisa 100 orang gitu ya. Itu bedanya. Jadi risikonya lebih besar. Bisa difahami di situ? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, saya lanjut dengan berikutnya, ada desain build tadi. Ada bentuk lain dari desain build. Jadi, desain build itu
biasanya desain builder. Ini desain builder ini adalah kontraktor ya, yang mampu membuat desain dan melaksanakannya sekaligus. Dia dipilih dulu melalui proses prakualifikasi, kemudian setelah itu dikualifikasi, misalnya dengan pengalaman, reputasi, sumber dana, dan lain-lainnya, untuk dia bisa dipilih oleh atau diikutsertakan di dalam proses pemilihan oleh owner. Nah, di pabrik ada istilah atau bangunan industri, pabrik, power plant, dan sebagainya ya, atau kilang minyak, kilang pupuk, atau migas misalnya. Itu dikenal istilah Engineering Procurement Construction, EPC, yang ditangani juga oleh satu tangan ya, oleh satu organisasi atau satu perusahaan. Engineering itu mirip dengan rancangan, ya. Procurement itu adalah proses pengadaannya, dan construction itu adalah pelaksanaan konstruksinya. Ini sebenarnya pola yang mirip dengan DB. Ya. Satu entitas bertugas untuk melakukan kegiatan perancangan engineering, pembelian bahan dan alat, dan bahkan memilih kontraktor sebetulnya ya, serta melakukan pelaksanaan konstruksi. Nah, polanya EPC kontraktor ini seperti ini, engineering, procurement, construction di bawahnya dia. Jadi owner itu hanya berhubungan dengan EPC kontraktor. Nah, banyak variasi dari desain build, terutama untuk proyek-proyek pemerintah atau juga semi pemerintah ya, yang disebut dengan misalnya salah satunya turnkey. Turnkey itu putar kunci ya. Kenapa disebut putar kunci? Karena si owner itu pada akhir proyek tinggal menerima kuncinya dan memutarnya, dia sudah siap menggunakan proyeknya, menggunakan bangunannya, fasilitasnya. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari ide, bahkan pendanaan itu disediakan oleh kontraktor turnkey ini. Mungkin nanti kalau sudah jadi, owner baru bayar belakangan keseluruhannya. Itu nanti masuk ke dalam variasi pendanaannya. Jadi turnkey ini bermacam-macam dan variasi pendanaan juga bermacam-macam. Jadi turnkey itu misalnya design, build, operate, transfer. Ya. Ini untuk suatu bangunan didesain, kemudian dibangun dan dioperasikan oleh satu organisasi yang sama, satu perusahaan yang sama. Kemudian setelah berakhir masa operasinya, misalnya ini untuk bangunan-bangunan yang masa operasinya pendek, 1 tahun, ditransfer kepada pemiliknya, diserahkan ke pemiliknya untuk nanti digunakan lagi dioperasikan sendiri oleh pemiliknya. Misalnya pembangkit listrik, bisa saja PLN meminta suatu perusahaan mendesain, membangun, mengoperasikan selama 2-3 tahun, kemudian setelah selesai, pembangkit listrik tadi diserahkan kepada PLN. Nah, ada yang lebih panjang lagi, design, build, operate, maintain. Jadi, selain mengoperasikan, si kontraktor ini juga berkewajiban untuk memelihara untuk jangka waktu yang cukup lama. Design, build, own, operate, transfer ini lebih lama, lebih luas cakupannya karena bangunan yang dibangun itu juga harus dimiliki sendiri. Nah, contoh banyak BUMN sekarang seperti Hutama Karya atau Waskita Karya yang ditugaskan oleh pemerintah membangun jalan tol, maka dia investasi sendiri untuk merancang, kemudian membangun jalan tol tersebut dan mengoperasikannya untuk suatu periode tertentu, katakan 25 tahun, dan di akhir 25 tahun diserahkan kepada pemerintah, ditransfer kepada pemerintah. Atau kalau enggak, mungkin bisa saja dioperasikan selama 5 tahun, terus dijual kepada investor lainnya, untuk dioperasikan oleh investor lain, dan nanti investor inilah yang akan mentransfer kepada pemerintah. Jadi bisa saja begitu.
Pak, Ya, silakan. itu tadi katanya ada yang ke disconnect, dia jaringannya error. Ya, siapa ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Ahmad Hafiz ya. Ini sudah saya nanti Ahmad Hafiz nanti kalau ada yang kelewat tanya aja ya nanti ya, atau lihat rekamannya ya. Iya Pak. Nah, baik Pak. Saya lanjut. Pak mau nanya boleh Pak? Oh ya, silakan. Pak, kalau yang jasa marga itu masuk yang mana ya Pak? Nah, jasa marga itu dia sebetulnya di awal-awal itu dia adalah owner sebetulnya ya. Owner, tapi terus dia juga sering melakukan swakelola. Sebagai owner dia membangun jalan sendiri terus mengoperasikan sendiri. Nah, belakangan ya udah nggak sanggup lagi. Dia sebagai owner, kemudian dia meminta kontraktor, dia mendesain, ya, terus kemudian dia meminta kontraktor membangun jalannya, jalan tolnya. Kemudian setelah jadi, dia operasikan jalannya sebagai jasa marga ya. Nah, yang perkembangan berikutnya buat dia repot juga. Jadi dia kemudian dia nggak mau mendesain sendiri jasa marga. Jadi jasa marga itu mau bangun jalan tol seperti Cipularang itu dulu adalah jalan yang dibangun dengan pola design build sebenarnya. Jadi jasa marga menyerahkan kepada kontraktor untuk membuat rancangan dan pelaksanaan konstruksinya. Kemudian setelah jadi dioperasikan sendiri oleh jasa marga. Nah, yang bentuk yang lebih jauh lagi, jasa marga tidak mengoperasikan sendiri, tapi dia bekerja sama dengan operator lain, misalnya Astra. Ya. Nah, Astra ini dia merancang, kemudian membangun, mengoperasikan, nanti setelah selesai, dia terus kemudian berbagi pendapatan dengan jasa marga. Setelah habis masa operasinya, dia serahkan kembali ke jasa marga. Jadi bisa seperti itu ya, pola-polanya. Oke, Pak. Jadi Terima jasa kasih, marga itu sebagai owner ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Owner dan developer. Nah, ada lagi yang lain, Hutama Karya misalnya, atau Waskita Karya, dia sebagai developer juga. Mendevelop jalan tol, kemudian suatu saat jadi dia jual jalan tolnya ke orang lain. Itu bisa juga. Ya. Nah, ini sebetulnya pola-pola yang disebut sebagai public-private partnership, karena jalan itu sebetulnya dimiliki oleh pemerintah, bukan dimiliki oleh swasta. Dimiliki jasa marga itu mengoperasikan jalan yang dimiliki oleh pemerintah untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya ya. Nah, siapa yang mewakili pemerintah? Itu ada yang namanya BUJT. BUJT ya. Nah, bukan BUJT. Apa sih? BPJT. Badan Pengelola Jalan Tol. Itu adalah wakil pemerintah yang mengelola jalan tol yang dimiliki pemerintah. Dia bekerja sama dengan developer seperti PT Waskita Karya, atau dia juga bekerja sama dengan jasa marga sebagai developer juga ya, untuk mengembangkan jalan-jalan tol. Nah itu kalau jasa marga sendiri sebenarnya punya pemerintah ya. PT PP itu atau Waskita Karya itu punya pemerintah dan swasta.
Waskita Karya itu sudah diswastanisasi karena TBK, jadi terbuka, perusahaan terbuka. Jadi ada sebagian pemegang sahamnya adalah swasta. Nah, pola kerjasama antara pemerintah dan swasta di dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur di jalan, terus penjernihan air misalnya ya, atau penjernihan air bersih, itu disebut dengan pola public-private partnership. Jadi kerjasama pemerintah dan swasta. KPS, atau sekarang itu sudah ada peraturan pemerintahnya atau undang-undangnya, namanya disebutnya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya. Itu adalah pola PPP. Ada pertanyaan lagi? Nah, si pihak swasta ini sebenarnya penting perannya terutama dalam menyediakan kapital, modal awal. Ya. Karena pemerintah mungkin sulit untuk menyediakan modal dalam jumlah besar, kalau swasta itu melalui mekanisme kerjasama dengan institusi keuangan, dia bisa menyediakan modal dalam jumlah besar yang nanti oleh operator akan dikembalikan. Ya. Jadi ini contohnya, dalam PPP ini suatu infrastruktur, fasilitas infrastruktur yang mestinya itu merupakan pelayanan dari pemerintah, ya. Pemerintah itu bekerja sama dengan institusi keuangan dan pihak swasta, ya, untuk membangun infrastrukturnya. Ini ada yang salah sedikit. Saya koreksi sebentar. Publik ini adalah yang pemerintah ini, ya. Jadi publik ini adalah, publik itu adalah masyarakat, ya, diwakili oleh pemerintah. Menghasilkan infrastruktur, infrastruktur ini digunakan untuk melayani publik. Ya. Jadi boleh ditambah satu panah lagi dari sini ke atas ke publik. Nah, ada berbagai variasi dari turnkey, jadi pendanaan itu juga bagian dari turnkey, ada financing di depannya. Ya, jadi kebanyakan jalan tol itu memang finance design build transfer, ya, atau finance design build own operate transfer, jadi yang terbawah ini sekarang ini. Banyak infrastruktur yang lain juga seperti pembangkit listrik, PLN itu bekerja sama dengan swasta untuk membangun pembangkit listrik, juga pola-polanya seperti itu. Nah, berbagai variasi dari design build, jadi public-private partnership. Apa manfaat dari sistem delivery PPP ini? Itu adanya pembagian risiko antara pihak swasta dan pemerintah. Bisa lebih efisien karena swasta yang mengerjakan, manfaat ekonomi karena memang ini dimiliki pemerintah, penghematan biaya, dan seterusnya. Bentuk-bentuk PPP ada di sini, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian alternatif project delivery system, kalau mau dilihat secara keseluruhan, kita bandingkan dalam tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, kalau pola desain bid award atau desain bid build, ya, yang pola tradisional ini, yang pertama ini memang terputus-putus tahapannya, terputus-putus, dan ini melibatkan banyak orang yang berbeda-beda. Sehingga memang sering terjadi masalah, misalnya di masa konstruksi, itu antara project design, ya, dengan konstruksi itu dengan keadaan lapangan tidak sama, kemudian antara operasi dengan konstruksi juga berbeda, dan seterusnya. Nah, di design build, antara desain dan construction itu sudah di bawah satu tangan, lebih mudah. Turnkey ini lebih banyak lagi, satu tangan, dari mulai dari implementation, design, sampai construction. Build operate, bahkan sampai operasinya di bawah satu tangan. Kalau build operate transfer, ya setelah selesai masa pengoperasian, ditransfer ke
pemerintah. Nah, ini peran swasta di dalam pola PPP, Public Private Partnership itu. Jadi makin ke bawah ini makin privatisasi ya. Ini mungkin spektrum dari PPP itu bentuknya macam-macam, silahkan dipelajari saja. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kalau pada proses, saya kembali ke proses yang ini, desain bid award itu, proses yang terpisah-pisah dan melibatkan orang yang berbeda-beda, itu bisa terjadi masalah dengan hasil akhirnya karena informasi yang berbeda. Jadi misalnya seorang owner, dia membayangkan membangun ayunan bertingkat 3 seperti ini. Si arsiteknya membayangkannya lain lagi, ya ayunan sama tapi talinya yang 3. Tapi ini tidak aman, jadi orang safety itu merubah desainnya seperti ini. Kemudian orang kontraktor, karena dia pingin gampangnya, ya nggak mau masang balok-balok ini, ya pasang aja di cabang yang ada, ini dipotong seperti ini, tapi jadi nggak bisa dipakai. Karena nggak bisa dipakai, kemudian oleh pemiliknya, oleh owner, dirubah lagi, potong aja pohonnya, jadi ditahan dengan tiang, jadi bisa dipakai buat ayunan. Tapi sebetulnya penggunanya, bukan pemiliknya ya, tapi penggunanya. Orang yang betul-betul pakai itu bayangannya sebenarnya cukup ayunan dari ban ini. Jadi pihak-pihak yang berbeda itu bisa menginterpretasikan bermacam-macam, dan pada hasil akhirnya itu bisa menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda dari yang diinginkan. Nah, proses-proses ini yang harus dikendalikan di dalam project management itu, supaya tidak ada gap dalam interpretasi dari informasi yang berpindah tangan. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan IPD. IPD itu Integrated Project Delivery. Jadi semua pihak itu bekerja sama di dalam satu entity untuk menghasilkan project. Ya. Yang bisa menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau yang hijau ini Integrated Project Development, kalau yang di bawah ini adalah Traditional Method. Ini menggambarkan knowledge yang dibangun. Jadi setiap kali satu tahap terputus, maka orang berikutnya mulai lagi tidak dari nol sih, tapi dari bawah lagi, bangun lagi knowledge, mulai lagi, dan seterusnya. Ini mulai lagi. Padahal kalau ini di satu tangan secara terpadu, ini bisa tidak perlu ada belajar lagi dari awal, gitu ya, sehingga lebih efisien prosesnya. Nah, untuk bagian terakhir, Anda diminta ini sebagai tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Jenis PDS Anda diminta membuat di dalam grup, ya, memilih suatu jenis PDS yang paling cocok untuk suatu proyek. Proyeknya apa? Ini Anda bisa lihat. Ini adalah suatu proyek cable car di Kota Bandung. Ya.
Ya, bentuknya seperti ini. Ya, banyak ada pilar-pilar, kemudian ada kabel, kemudian ada stasiunnya di sini, dan ada unitnya, unit apa yang bergeraknya. Ya. Nah, bayangkan saja di Kota Bandung ada kabel car seperti ini. Nah, ini jalurnya. Ini dari atas ada 2 jalur. Dari Ledeng, dari Sari, Cihampas, sampai ke stasiun. Kemudian jalur yang satunya lagi dari Ledeng ke Terminal Dago, Pasar Simpang ke BP. Jadi ada dua jalur yang harus dibangun. Nah, yang diminta dari Anda adalah mendefinisikan atau memilih suatu project delivery system yang paling cocok untuk membangun ini. Dari mana yang tadi sudah kita bahas, dalam rangka untuk menghasilkan fasilitas cable car ini dalam waktu yang singkat. 1 tahun harus sudah jadi dan sudah beroperasi dan menghasilkan biaya layanan yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, di sini ada masalah memang owner, yaitu pemerintah, tidak mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun ini sekaligus, gitu ya. Padahal kita mau membangunnya cukup banyak. Gitu. Untuk investasinya di sini ada sekitar 12 sampai 14 juta dolar Amerika, ya, investasinya. Nah, jadi pemerintah nggak sanggup membiayai ini karena banyak prioritas lain yang harus dibangun menggunakan dana yang tersedia. Silakan Anda gunakan grup-grup yang ada, yang 10 grup itu, masing-masing mengkaji ini. Anda bayangkan saja desainnya seperti apa secara garis besar, ya, basic desainnya atau konseptual desainnya. Kemudian perkiraan biayanya berapa, terus secara garis besar, makro. Kemudian bagaimana caranya kita menyelenggarakan proyek ini. Apakah mau sistem tradisional saja, atau mau swakelola oleh pemerintah sendiri dikerjakan. Tadi saya sudah sebut pemerintah tidak sanggup kalau harus mengerjakan sendiri. Jadi mungkin apakah pola tradisional, pola desain build, pola turnkey, atau build, operate, transfer, dan sebagainya, ya. Anda tinggal memilih, terus tolong kalau sudah memilih, itu harus dijelaskan alasan-alasannya. Jadi nanti ini untuk pertemuan yang berikutnya, Anda 10 grup, saya minta membuat PowerPoint dan dijelaskan. Masing-masing grup nanti 5 menit ya menjelaskannya. Jadi pilihan PDS-nya apa, terus alasannya kenapa, gitu ya. Izin bertanya, Pak. Bagaimana? Izin bertanya, boleh, Pak? Ya, silakan. Jadi, Pak, kan tadi disuruh pilih yang PDS-nya. Nah, apakah kita perlu menganalisis kayak seperti perusahaannya gitu, Pak? Contoh, kan kita memilih menggunakan BUMN konstruksi seperti Waskita. Tapi Waskita sendiri kita dapat reputasi dari perusahaan ini bahwa terjadi 8 kecelakaan konstruksi dalam 3 tahun. Itunya nggak Jadi, usah dulu. Itu nggak usah dulu, Pak. Maksudnya, Usah. karena kan tadi pilih-pilih lagi gitu. Yang memilih ini kan baru, kita tidak memilih perusahaan di sini, tapi memilih cara bagaimana kita menyelenggarakan proyek ini. Apakah model tradisional saja, misalnya pemerintah mulai membuat desainnya, terus diadakan pelelangan, pilih kontraktornya, terus sudah itu pilih siapa yang akan mengoperasikan atau dioperasikan oleh pemerintah sendiri, gitu ya. Atau pola desain build,
Misalnya pemerintah pilih aja sekaligus kontraktor yang bisa mendesain dan membangun, tetapi tetap yang mengoperasikan pemerintah. Atau pilih desain build operate misalnya. Jadi biar dioperasikan dulu sama swasta, nanti setelah sekian tahun dialihkan ke pemerintah misalnya. Nah, masing-masing tentu ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya, itu yang harus dijadikan alasan kenapa kita memilih suatu pola itu tadi. Itu aja sih sebenarnya. Tidak usah Baik, memilih, terima kasih, Pak. tidak usah memilih siapa yang akan melakukan ini gitu ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Berarti kita kan minggu depan 5 menit masing-masing kelompok presentasi yang udah kita kerjakan itu kan Pak? Ya, ya. Berarti kita langsung buat di PowerPoint aja atau tetap kayak buat gitu? PowerPoint cukup. Oh, oke. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Barangkali 2 slide ya, satu grup ya. Baik Pak. Oke, Raffi, ini kita sudah selesai. Jadi record-nya bisa dimatikan. Oke, Pak.